Melarang anak bertemu orang tua kandung pasca perceraian, apakah bisa dipidana? Dalam beberapa kasus pengalaman saya menangani satu kasus perceraian, memang beberapa kali sempat mantan klien menanyakan adanya permasalahan seperti ini. Dalam kasus perceraian, seringkali salah satu pihak melarang anak bertemu dengan ayah atau ibu kandungnya. Bahkan ada juga kasus di mana keluarga seperti mertua atau bahkan saudara ikut menghalangi. Apakah ini melanggar hukum? Apakah bisa dipidana? Nah, itu pertanyaan. Beberapa kasus pengalaman saya menangani kasus perceraian ini terjadi. Nah, saya beri contoh ya, kasus mertua dan mantan suami melarang ibu bertemu anak. Sebut saja namanya Bunga. Seorang ibu bercerai dengan suaminya bernama sebut saja Budi, dan hak asuh anak jatuh ke Budi. Namun setiap kali Bunga ini ingin menemui anaknya, Budi dan mertuanya selalu melarang, bahkan mengancam akan membawa anak pindah jauh. Bunga pun kehilangan akses untuk bertemu dengan anaknya, untuk berkomunikasi, bahkan pihak keluarga ada yang mengusir bahkan. Apa kata hukum tentang adanya persoalan seperti ini? Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak diasuh dan mengenal kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. Pasal 76B dan 77 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang memisahkan anak dari orang tua tanpa alasan yang sah. Jika melanggar, bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Pasal 330 KUHP, jika seseorang dengan sengaja memisahkan anak dari orang tuanya secara melawan hukum, bisa dipidana. Kemudian juga ada putusan pengadilan jika ada kesepakatan atau putusan yang mengatur hak kunjungan tetapi dilanggar. Bisa dilakukan gugatan ke pengadilan untuk menegakkannya. Nah, solusinya seperti apa? Jadi solusi hukumnya untuk korban kalau adanya persoalan kasus seperti ini, jika mengalami kasus hal yang serupa, langkah yang bisa diambil adalah yang pertama adalah ajukan gugatan hak kunjungan ke pengadilan. Jadi agar ada putusan resmi yang menjamin hak bertemu anak. Yang kedua, bisa dilakukan laporan atau laporkan ke pihak yang berwenang jika ada unsur pidana. Laporkan ke polisi agar ada tindakan hukum. Yang ketiga, gunakan bantuan advokat, konsultasikan dengan pengacara agar mendapatkan solusi hukum yang tepat. Nah, jadi adanya kasus semacam ini memang perlu dikomunikasikan, dibicarakan. Ya, jadi perlu diingat, perceraian adalah urusan orang tua ya, bukan anak. Jangan sampai anak menjadi korban. Jika mengalami masalah ini, konsultasikan dengan advokat untuk solusi hukum yang terbaik.